sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah anak bangsa, antum adalah putra bangsa, yang mana kami wajib untuk menyelamatkan antum. Ini di luar dugaan. Tadinya Anda menduga Densus datang untuk kemudian Anda diperlakukan seperti apa tadinya, bayangannya? Yang momok dalam pikiran saya, Densus itu kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video yang ini saya kira penting untuk kita sebarluaskan, di mana salah satu video yang menceritakan ya keinsafan dari seorang terorisme, yakni Umar Patek. Dan sekaligus ini sebenarnya sebuah ya tamparan keras bagi orang-orang yang selama ini selalu nyinyir terkait dengan Densus. Mulut-mulut yang selama ini selalu ya bicara mendiskreditkan Densus 88 dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Orang-orang yang seperti Nopel Bamukmin ya, Egy Sujana dan Fadlizon ya. Khususnya Fadlizon ini ya, kita tahu Fadlizon orang yang memang sangat-sangat suka nyinyir terkait dengan Densus 88. Bahkan saking nyinyirnya Fadlizon itu bahkan pernah meminta agar Densus 88 ini itu dibubarkan ya. Fadlizon ini tegas ya, meminta agar Densus ini itu kemudian dibubarkan karena katanya itu ya itu Islamophobia, mendiskreditkan ya umat Islam. Nah, ini video daripada Umar Patek ya, seorang teroris berkelas di masa itu yang menjadi buronan ya dari pemerintah Indonesia, bahkan ya sekelas Amerika juga ya kemudian menargetkan Umar Patek. Dia memang begitu dikenal. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan menyimak dulu bagaimana Densus 88 dengan kemampuannya, dengan humanisme, pendekatan yang dilakukan, dia bisa melunakkan hati seorang ya terorisme kemudian menjadi sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Mari kita simak sama-sama. Kemudian Anda mengatakan perlakuan dari Densus terhadap Anda itu juga faktor yang membuat Anda hatinya melunak, memahami tentang nasionalisme. Emang apa yang Anda bayangkan tentang Densus sebelumnya, dan apa perlakuan Densus yang membuat Anda kemudian juga luluh? Ketika di Pakistan saya ditangkap, kemudian setelah pemerintah Indonesia mengetahui, setelah itu mengutus tim ke Pakistan termasuk dari anggota Densus. Waktu itu Bapak Rudi Sufahriyadi itu mengatakan kepada saya, beliau orang yang pertama bicara kepada saya dari ada sekian orang yang ada di sana. Apa yang disampaikan? Sebesar apapun kesalahan antum, maksudnya antum itu kamu, Anda ya? Ya, sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah anak bangsa, antum adalah putra bangsa, yang mana kami wajib untuk menyelamatkan antum. Mengapa ini di situ mengapa begitu berarti buat Anda kalimat ini? Ya, itu kalimat yang sangat dalam, yang sangat masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Artinya di luar dugaan. Tadinya Anda menduga Densus datang untuk kemudian Anda diperlakukan seperti apa tadinya, bayangannya? Yang momok dalam pikiran saya, Densus itu kejam. Densus itu apa? Misal memukul atau menginterogasi dengan cara-cara yang keras seperti itu, karena tugasnya kan yang saya tahu menangkapin orang-orang teroris ini gitu. Ternyata ketika saya berhadapan tidak seperti itu, mereka sangat humanis, dan kalimat itu tadi membuat saya langsung putuskan, ya saya mau untuk diambil untuk dibawa pulang. Oh, jadi bukan saja di penjara, karena di penjara nanti kan ada pasti tadi ya baca buku dan lain-lain ya.
Tapi saat itu sebenarnya hati Anda sudah berikrar ya, bahwa ya saya akan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, begitu ya? Iya. Nah, kemudian Anda kan akhirnya diekstradisi, dihukum 20 tahun penjara. Foto Anda satu hari ini, saya lupa tahunnya, beredar luas di masyarakat ketika Anda dengan seragam putih-putih pakai kopiah ya, sebagai pasukan pengibar bendera, itu muncul dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Orang tidak percaya Anda sebagai seorang teroris yang punya ideologi yang sangat berbeda dengan Pancasila itu mau mengerek bendera merah putih. Yang muncul ke permukaan adalah ini sebuah rekayasa. Pasti Anda mendapat tekanan sehingga Anda terpaksa mengerek bendera merah putih. Tapi apa persis yang terjadi versi Anda? Uqsimu billahil azim, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya mengibarkan bendera itu bukan karena tekanan, bukan karena perintah, bukan karena disuruh siapapun. Itu karena kemauan saya sendiri, karena kesadaran saya sendiri. Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Maret, saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Bulan Maret tahun 2014. Pada bulan Agustus, 17 Agustus tahun 2014, tahun yang sama saat saya dipindahkan ke lapas di Porong itu, saya datang ke tengah lapangan untuk mengikuti upacara bendera, upacara Hari Kemerdekaan. Dan saya menjadi peserta saat itu. Saat itu pun Kalapas Kabid Pembinaan, yaitu Bapak Heri Ashari yang saat ini menjabat sebagai Kalapas di Malang, dan beberapa petugas-petugas yang lain sangat heran kenapa baru kali ini ada napi teroris yang mau datang dalam upacara Hari Kemerdekaan, dan itu adalah saya. Jadi tahun itu Anda baru ikut upacara. Ya, Itu aja sudah mengejutkan orang-orang selapas hari itu ya. iya, Mereka nggak percaya bahwa kok Anda mau. iya. Anda menjelaskan apa hari itu? Kenapa Anda mau? Karena saya ingin membuktikan bahwa saya cinta NKRI, bahwa saya mau tunduk dengan NKRI. Saya sampaikan sama mereka setelah itu. Dan di sana kan ada narapidana teroris juga kan? Betul. Bagaimana reaksi teman-teman Anda, tanda kutip ya, setelah tahu, loh Umar Patek kok ikut dalam upacara? Biasanya kan kalau ideologinya seperti teroris yang kita kenal, mereka pantang untuk mengibarkan bendera, ikut menghormati bendera. Bagaimana reaksi teman-teman Anda waktu itu? Mereka ada yang suka, ada juga yang tidak. Saat itu saya mengajak, setelah itu saya mengajak kepada yang lain supaya untuk ikut upacara bendera. Kebetulan waktu itu setiap bulan ada upacara bendera. Jadi setiap tanggal 17 waktu itu, 17 September, akhirnya alhamdulillah sudah ada satu orang napi teroris yang mau mengikut. Dia namanya Nurdin. Dia mengatakan sama saya mau mengikut seperti antum. Itu. Kemudian pada perkembangannya yang lain setelah jadi ketika saya putuskan untuk mengibarkan bendera, akhirnya mereka banyak yang ikut, sekalipun banyak juga yang separuhnya ikut, separuhnya menentang. Ya. Momen ketika saya mau mengibarkan bendera merah putih itu ketika tanggal 17 Agustus 2014, saya hormat kepada bendera merah putih. Kemudian saya mengatakan dalam hati saya, tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera merah putih. Kemudian saya sampaikan ke Bapak Kalapas waktu itu dan beberapa petugas yang lain
bahwa tahun depan Pak, saya yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Saya menawarkan diri. Dan alhamdulillah belum genap 1 tahun, persisnya tanggal 20 Mei tahun 2015, saya mengibarkan bendera merah putih. Dan itu menjadi tonggak sejarah seorang napi teroris mau mengibarkan bendera merah putih. Dan beberapa bulan sebelumnya, persisnya tanggal 17 April tahun 2015, saya yang pertama kali mengikrarkan setia kepada NKRI dalam bentuk tertulis, seperti piagam atau apa itu namanya, tertulis. Dan itu saya yang pertama kali. Dan alhamdulillah akhirnya langkah ini ditiru oleh beberapa napi teroris, artinya memberi inspirasi kepada para napi teroris yang lain, dan termasuk kepada para mantan napi teroris yang sudah ada di luar. Ketika tanggal 17 Agustus mereka mau mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Kalau itu akan dianggap oleh sebagian teman-teman yang menentang saya, mengatakan bahwa kalau ada dosa, dosanya dosa jariah, itu buat Umar Patek, karena dia yang pertama kali mengajarkan seperti ini. Apa reaksi Anda? Saya bilang sebaliknya, kalau itu menjadi sebuah kebaikan untuk umat, maka pahalanya juga pahala jariah buat saya. Jadi sampai di situ Anda tetap konsisten bahwa apa yang Anda lakukan adalah pilihan yang terbaik dalam hidup Anda. Ya, sangat jelas ya bagaimana Umar Patek menyampaikan sebuah kronologinya ya. Dan ini menjadi sebuah edukasi buat kita semua, informasi bahwa ya tidak mudah dan gampang untuk kemudian mengembalikan orang yang sudah ideologinya ya ideologi teroris, tetapi pendekatan yang humanis ya, yang menyentuh hati, pikiran dan perasaan Umar Patek yang dilakukan oleh Densus pada akhirnya pun berhasil membuat Umar Patek sadar tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan ya, setia kepada NKRI dan bahkan mau ya kemudian mengibarkan bendera merah putih, sebuah capaian besar. Dan ini tentu hal yang positif, yang penting untuk kita sebarkan ke seluruh ya warga bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.